karya Fatur Rahman dan Rudy Batin. Akhirnya, waktu yang menyebalkan pun tiba. Waktu di mana perpisahan sudah terlihat di depan mata. Momen di mana setiap orang banyak yang tak suka. Tapi, suka tidak suka harus kita terima. Tak terasa, waktu dengan cepatnya mengikis kebersamaan kita. Ya, di ruang IGD, di tempat ini kita pertama kali bertatap muka. Kita saling membalas senyum, kita saling membalas ucapan. Tak ada yang suka dengan perpisahan, tapi inilah sebuah kehidupan. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ya, tentu ada air mata. Tentu juga ada sepenggal luka. Benci rasanya bila harus mengingat sebuah kenangan. Tapi aku yakin semesta akan membuat rencana untuk mempertemukan kita kembali. Jika harus bercerita, kita diungkapkan dengan sebuah tulisan. Satu buku pun tak akan menampung semua kisah kita. Teman, ingatkah kamu? Kita harus bekerja keras setiap hari, tanpa tahu kapan pekerjaan itu akan selesai. Atau, ingatkah kamu ketika kita harus menjaga tempat yang sepi sendirian? Ada kenangan yang terasa begitu sakit untuk dilupakan. Tapi, ingatkah kamu ketika kita bersama saling tertawa karena lelucon dan permainan? Di sini, di tempat yang kita sebut rumah bersama ini, tercipta kenangan yang juga begitu hangat. Tempat yang mempertemukan kita, yang membuat kita saling mengenal dan bersahabat. Tapi percayalah, kenangan kita akan tersimpan rapih dan sangat indah. Berbahagialah, karena semua kisah itu akan selalu kita rindukan. Kisah yang pasti tidak akan pernah terulang. Kisah di mana kita semua dipersatukan dan menjadi keluarga. Terima kasih karena telah menjadi temanku, temanmu, dan teman kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama yang saya hormati pada Dr. Geta SPAN selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Bogor. Yang terhormat Ibu Dewi Sunarti sebagai selaku Kepala Ruangan. Yang saya hormati Pak Andi dan Mas Eka sebagai Katim di instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Bogor, dan teman-teman semua, rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Qasim. Saya saat ini resmi mengundurkan diri dari RSUD Kota Bogor, khususnya dari instalasi Gawat Darurat per tanggal 30 November 2020. Dikarenakan alhamdulillah saya diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi calon pegawai negeri sipil untuk periode 2019. Pertama, kesan selama saya bergabung di RSUD Kota Bogor, khususnya di bagian instalasi gawat darurat. Kebetulan saya bergabung di IGD ini kurang lebih dari awal Februari 2020 sampai November
November 2020. Ya mungkin sekitar kurang lebih 10 bulan ya. 10 bulan di IGD. Untuk kesannya, jujur secara pribadi saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata karena saking berkesannya saya bergabung dan ikut berkontribusi di IGD Kota Bogor, di RSUD Kota Bogor ini. Yang jelas banyak kesan yang menurut saya sebagai pembelajaran hidup dan proses untuk lebih baik kehidupan saya selama bergabung di RSUD Kota Bogor ini. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Saya Rian. Saya bergabung di ruangan IGD RSUD Kota Bogor ini sejak April tahun 2019. Jadi kurang lebih 1,5 tahun saya bergabung dengan tim ini. Kesan-kesan saya selama bertugas di IGD RSUD Kota Bogor sangat berkesan sekali, luar biasa. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di ruangan IGD RSUD Kota Bogor ini. Hai, aku Tias. Kesan pertama di IGD RSUD selama kerja itu pusing, terus senang, terus banyak ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang kemarin dirawat, mudah-mudahan sekarang bisa kumpul lagi semua di sini. Alhamdulillah juga diberi kesempatan buat kita kumpul lagi di sini di acara gathering. Mungkin ini gathering yang pertama buat saya pribadi, dan entah apakah ini yang terakhir atau mungkin ada gathering lagi. Kesannya banyak sih ya, kesan. Tapi yang saya rasain selama 5 tahun itu, segitu lama menurut saya kok bagus, cepet banget gitu waktu, udah 5 tahun aja. Kesan karena di IGD itu dinamis, tiap harinya kondisinya berubah atau gimana, menurut saya semuanya itu berkesan. Jadi nggak bisa diungkapin satu-satu atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rufil Hakim Maulan. Saya bekerja di RSUD Kota Bogor mulai dari bulan November ya, tahun 2016, dan terakhir kemarin saya mengundurkan diri per tanggal Desember tanggal 20 tahun 2020. Buat kesannya tentu banyak banget ya, udah 4 tahun kerja, kesannya emang banyak banget ya, mulai dari perasaan senang, sedih, stres, semuanya, nyampe nangis pun saya juga pernah itu kerja di situ. Semuanya udah pernah saya rasain di situ loh. Mulai dari disentak dokter pernah, mulai dari apalagi ya, dimarahin keluarga pasien pun juga pernah ya. Banyak banget gitu loh kejadian-kejadian yang apa ya, yang membuat saya paling berkesan banget gitu, kayak gitu teh. Dan terutama yang paling berkesan buat saya ya tentu saja karena dulu saya masuk itu masih fresh graduate ya, masuk berapa, saya lulus 2015 2016 kerja, berarti kan masih anak baru banget itu, masih anak yang ilmunya dangkal banget gitu loh. Nah selama saya kerja di situ ya alhamdulillah gitu, sedikit demi sedikit ilmu, skill atau pengalaman udah mulai dimilikin gitu. Nah itu mungkin saya nggak akan pernah dapat gitu loh di tempat yang lain tuh, saya nggak akan pernah dapat hal kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada senior-senior selama saya bekerja di IGD, selalu memberikan ilmu kepada saya, pengalaman, dan selalu membantu saya. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf selama saya bekerja di IGD atau sebagai bagian dari keluarga IGD kurang lebih tahun setengah. Apabila banyak salah kata ataupun perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk pesan dan kesannya selama saya bergabung menjadi keluarga IGD, untuk kesannya mungkin setiap hari dinas itu selalu berkesan ya, terlalu banyak pengalaman, selalu banyak hal yang baru,
pokoknya semuanya berkesan. Menurut saya teman-teman di IGD udah solid, kompak, gercep, pokoknya the best lah. Banyak banget sih, nggak bisa diceritain satu-satu. Yang jelas kayak baik ngasih ilmunya, terus baik ngasih pengalaman selama kerjanya. Walaupun kan memang aku itu termasuk fresh graduate dan masuk ke IGD langsung, kayak aku harus ngapain nih gitu. Tapi senior-senior yang di dalam tuh kayak ngasih tahu kayak harus kayak gini-gini gitu. Kalau ketemu dokter tuh kayak gini-gini gitu kan. Terus pokoknya kebersamaannya tuh kerasa banget pas lagi teman-teman ada yang sakit kayak gitu kan. Terus atau misalkan aku yang sakit atau teman-teman yang sakit tuh kayak nyemangatin gitu loh, harus cepet sembuh. Karena memang gimana ya, mungkin pertama pasti karena jumlah tenaga yang kurang, jadi kayak harus masuk ayo gitu kan. Terus tapi memang di sisi itu kayak aku ngeliat nggak ada sih senior yang kayak ngasih buruknya gitu, pasti selalu ngasih baiknya. Kayak dulu tuh gue kalau kerja gini-gini lo harus kayak gini, lo nggak boleh kayak gini gitu kan. Overall sih semuanya pada baik. Secara manusiawi sih jujur saya tidak bisa menilai, karena pada hakikatnya manusia itu bukan untuk saling menilai, tetapi ya mungkin ya namanya teman, ada nggak mungkin kesan pesan atau tentang kerja teman ini. Kalau secara pribadi sih semuanya baik semua, karena jujur mungkin saya juga banyak kekurangan ataupun ya mungkin ada kelemahan dari diri saya. Cuma yang jelas semuanya saya sangat mengakui sekali teman semua di IGD itu pada baik semua, teman yang sangat kooperatif. Bahkan ada beberapa mungkin saya katakan sebagai senior saya itu mungkin sebagai inspirasi ya. Saya sih tidak bisa menyebutkan nama satu persatu ya. Yang jelas mungkin kalau dilihat dari jam terbang semuanya itu jauh daripada saya, dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari para beliau ini gitu kan. Tanggapan buat teman-temannya, alhamdulillah dari awal masuk jadi anak baru yang aku pribadi sih agak susah ya buat adaptasi, pemalu atau apalah. Tapi alhamdulillah teman-teman pada welcome, pada intinya ke anak baru tuh nggak kayak anak baru atau gimana gitu. Jadi lebih merangkul, lebih membimbing, dan ya istilahnya cepat kenal dah, cepat buat aku cepat buat saya adaptasi di IGD. Alhamdulillah udah di seniornya juga udah membimbing saya gitu, udah dari nggak bisa jadi bisa, dari yang tingkat dari sekian banyak orang, sekian banyak anggota IGD yang saya salut ya. Dari puluhan orang dibanding ruangan-ruangan lain, IGD itu termasuk rakyatnya banyak, tapi bisa care, bisa solider, bisa kompak lah ya. Terus tanggapan buat teman-teman IGD ya, menurut saya yang paling kerasa di IGD itu rasa kekeluargaan, rasa saling memiliki. Nah itu yang mungkin nggak akan didapat gitu loh, dari mana tuh nggak akan kerasa gitu. Salah satu halnya misalnya gini aja, karena apa? Karena kita sering kerja itu tim gitu loh, jadi itu tuh ke bawah gitu loh. Yang kita nggak dinas pun ya kadang tuh kerasa kalau itu tuh masih saudara kita gitu loh. Semisal halnya aja kayak kerja kayak gitu ya, kita lagi teman kita nih yang baru ataupun saya sendiri yang baru itu lagi susah, lagi apa itu, otomatis kita nggak minta tolong pun mereka tuh udah pada ngerti gitu. Ayo bantuin yuk deh, ayo mau apa, yang belum apa gitu, yang bingung apa, mana yang nggak kepegang. Nah hal kayak gitu tuh yang saya rasain karena di IGD tuh kayak gitu loh. Walaupun bukan saudara, bukan apa ya, tetap aja karena kita setim ya, itu yang paling saya rasain gitu. Terus buat teman-teman semua, alhamdulillah teman-temannya pada baik, terus pada care. Ya pokoknya mah semuanya baik-baik aja lah.
lupakan pada saat saya jaga di observasi depan ruangan rawat inap full, kemudian banyak pasien yang masuk ke ruangan observasi sampai ada yang duduk di zona green depan. Itu yang menurut saya tidak bisa dilupakan sih. Kemudian pada saat dinas di masa pandemi sekarang ini, apalagi di awal-awal, kita harus memakai jas hujan, dan itu udah pasti panas banget sampai keringat bercucuran. Dan juga kalau jaga di ruangan dekon di siang hari itu juga udah pasti luar biasa. Kalau saya pengalaman saya yang tidak bisa dilupakan menurut saya. Waktu aku dapat pasien dokter Nadia, jadi itu tuh pasiennya itu mau rencana CT scan, gitu. Ternyata dokternya itu CT scan dengan kontras, tapi dokternya itu pulang karena memang udah waktunya jam pulang. Itu pasien dokter Nadia. Terus kayak anaknya tuh memang gelisah kan, karena nggak bisa diem gitu kan, entah aku lupa diagnosanya apa. Pokoknya harus dikasih masuk obat untuk penenang gitu. Nah, kayak ada ancaman gitu loh, kalau misalkan aku nggak bisa selesaiin itu, aku tuh kayak di SP gitu kan, kayak langsung nangis rembai gitu loh. Terus kayak emang baru pertama kali dapat pasien beliau, terus kerja juga di situ kayak under pressure-nya banyak. Terus udah gitu waktu itu dokter jaganya dokter telepon kayak ayo lo gitu-gitu, nanti kamu cariin sama dokter dia lo kayak gitu kan, kayak langsung aduh gimana nih dok gitu kan. Sedangkan kayak baru banget gitu loh megang pasien yang memang mungkin itu waktu itu dibilang rumit karena emang baru pertama kali memang megang pasien seperti itu. Tapi setelah itu jadi kayak banyak ilmunya, terus kayak banyak pasien-pasien yang memang obatnya banyak banget, kayak dipakai nicardipin, furosemid, omeprazole yang di drip itu kayak kan banyak yang dipelajari. Oh ternyata kalau misalkan ngitung refleks gini, kalau ngitung dobutamine gini, kalau pakai selimpar, invespan, pokoknya karena mungkin memang terkadang megang pasien jelek, jadi kita juga belajar sama pasien kita gitu kan. Pokoknya memang terus gak pernah lupain juga waktu megang observasi 13 pasien, dan itu nggak dewasa aja, itu ada bayinya juga, bayi anaknya juga gitu. Oh my god, itu udah bikin gue pusing banget. Yang jelas ketika saya dinas, saya berjaga dengan teman pada shift itu banyak yang mungkin contoh ketika mungkin saya bukan kena teguran ya, mungkin ada nada bicara keluarga pasien yang mungkin agak sedikit tinggi, dan kebetulan saya juga mungkin agak sedikit emosi, tetapi mungkin saya sih tidak meluapkan. Nah itu di situ yang mungkin yang saya rasa agak sedikit jelas itu mungkin tidak akan bisa dilupakan. Jadi ya mungkin bahasa kasarnya sih mungkin dimarah-marahin atau diomelin, nah mungkin itu. Terus hal yang paling nggak lupakan di IGD apa ya? Mungkin menurut saya nggak ada ya, nggak ada yang gimana banget gitu. Buat kejadian yang tidak pernah dilupain, ini banyak banget. Karena saya udah kerja selama berapa? 4 tahun ya. 4 tahun banyak banget ini kejadian. Dulu pernah dimarahin sama dokter, adalah dimarahin, disentak-sentak di tengah-tengah IGD. Waktu itu saya masih baru sebulan atau 2 bulan kerja di situ ya, namanya ini juga belum tahu kan masalah kalau ada pasien jelek gimana kan belum tahu dulu teh. Itu baru masuk saya dimarahin gitu loh, ada sama dokter laki-laki ada sekarang tapi dia udah nggak ada di sini gitu loh. Dibentak-bentak saya di tengah itu, gimana sih kamu kayak gini tuh. Coba dimarahin kayak gitu di tengah-tengah karena pasiennya meninggal dan saya pun nggak tahu, megang pasiennya pun kagak gitu. Saya dimarah-marahin kayak gitu. Ya saya mau balas ya mau gimana gitu ya, udah dikatain di tengah-tengah, udah ya udahlah, malu kali ya. Kan tahu sendiri IGD itu full banget gitu ya, tiap hari itu selalu penuh. Mereka dengan ngomong kayak gitu ya, tapi saya
so aja gitu loh Mas ya. Saya langsung balik, nangis saya di kamar mandi kayak gitu. Tapi ya dari situ saya langsung sadar gitu, oh iya saya belum ini ya gitu. Ya itulah mungkin satu hal yang nggak pernah saya lupain, dan satu hal yang bikin saya semangat buat nanti suatu saat saya bakalan bisa nih, suatu saat saya bakalan pintar kayak gitu ya, kayak gitulah buat penyemangat hidup saya. Nah, kemudian pesan buat IGD RSUD Kota Bogor, semoga RSUD Kota Bogor khususnya ruangan IGD menjadi idaman warga Kota Bogor, rumah sakit idaman warga Kota Bogor yang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Pesan buat teman-teman IGD, pokoknya tetap semangat, tetap bersatu, tetap ceria, jangan sampai teman-teman terpecah belah, walaupun memang mungkin ada yang resign atau enggak, teman-temannya ada yang pindah ruangan, tapi jangan sampai kayak kebersamaannya itu hilang gitu loh. Terus pokoknya harus tetap semangatin satu sama lain, karena pasti sulit banget untuk melewati masa pandemi ini untuk kita semua. Apalagi kayak aku dengar kayak temen kita juga kayak ada yang isoman, ada yang dirawat, kayaknya sedih gitu loh. Maksudnya kayak udahlah cukup gitu, nggak ada lagi yang harus sakit kayak gitu. Apalagi kan sedih juga kan, teman-teman di IGD tuh mulai berkurang karena mungkin kan penambahan tenaga di ruangan lain. Pokoknya harus tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk menghadapi situasi pandemi ini. Khususnya untuk teman-teman yang masih berdinas dan menjadi pahlawan garda terdepan khususnya di IGD, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, karena insya Allah kita akan berguna, akan berjasa, dan akan menjadi sebuah pekerjaan yang mulia ketika pekerjaan yang sedang kita jalan ini dibarengi dengan rasa ikhlas. Semoga pandemi ini cepat selesai, kalaupun tetap kita tidak tahu yang namanya situasi alam seperti ini kapan kita berakhirnya. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan, ketabahan, dan kesabaran. Nah, untuk pesannya buat aku sih, biar buat teman-teman ya selalu makin kompak. Nah, apalagi misalnya IGD kan rakyatnya banyak, ditambah yang pindah, yang masuk, yang apa, berganti-ganti orang, dan benar-benar tetap selalu solid. Tingkat caringnya mungkin antar sesamanya lebih ya, udah bagus, tapi lebih ditingkatkan lagi. Itu aja sih, mudah-mudahan IGD selalu kompak, makin maju. Kita selalu jaga kesehatan, apalagi di pandemi kayak gini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala virus, sehat selalu, banyak rezekinya. Maju sampai ya, pesan yang terpenting, jangan lupain aku. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi, dan mudah-mudahan juga ini bukan yang terakhir, bukan acara perpisahan, atau intinya yang terakhir. Di lain kesempatan mungkin ada acara atau apa, kalau berkenan buat ngajak, insya Allah. Udah gitu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf juga kalau misalnya emang banyak salah, yang baik disengaja atau enggak, namanya manusia tak luput dari kesalahan. Dan terima kasih buat semuanya, kompak selalu IGD. Buat pesannya ke teman-teman IGD RSUD Kota Bogor, selalu kompak, jaga kesehatan, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini ya. Harus jaga iman, jaga imunnya juga, makan makanan yang bergizi. Kalian itu di garda terdepan, banyak banget orang-orang yang menjatuhkan kalian. Di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang gak percaya sama kalian. Tapi jangan pernah patah semangat. Bahkan teman-teman kita sendiri bisa
teman-teman kita sendiri aja jadi korban. Tetap semangat, gak usah peduliin ngomongan di luar. Yang penting kita kerja menolong seseorang. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita, dan mudah-mudahan Allah selalu lancarkan rezeki kita, dan selalu melindungi kita, memberikan kesehatan selalu. Dan dengan begitu mudah-mudahan IGD RSUD Bogor menjadi IGD terbaik sekota Bogor. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesannya, semoga garda terdepan RSUD Kota Bogor yaitu IGD selalu diberikan kesehatan,